Pemirsa masih di IDX dengan sesung closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan di tengah penguatan signifikan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, empat saham pilihan yang direkomendasikan dari barang baku ada Antam, rekomendasinya adalah sell on strength, supportnya di 1400, resistennya hingga di 1700. BBCA tadi pun juga sempat kita ulas, sell on strength. Supportnya di 8.000, resistennya hingga ke 8.650. Perbankan big cap lainnya ada BMRI juga sell on strength, supportnya di 4.450, resisten hingga ke 5.300. Kemudian juga ada Telkom, juga direkomendasikan sell on strength, supportnya di 2.200, resistennya hingga di 2.520. Kita ulas lebih dalam untuk keempat saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Rio, kita lanjutkan kembali Pak. Langsung saja kita ke Antam. Secara fundamental ini baru saja merilis kinerja ini dari sisi pendapatan, mencatatkan catatan tertinggi sepanjang sejarah di 2024 di tengah kenaikan harga komoditas emas. Bagaimana Anda melihat posisi teknikal lanjutan penguatan yang terjadi untuk Antam di hari ini? Ya, pada dasarnya saya mengulas Antam karena memang inline dengan kenaikan harga komoditas emas, dan kita bisa lihat di mall outlet Antam tuh rame semuanya. Cuma pada dasarnya dengan kondisi teknikal yang ada sekarang, pada dasarnya Antam akan mengalami tahanan yang kuat untuk kenaikannya itu di level 1.700 Pak. Jadi 1.700 cenderung mungkin sudah 1 tahun terakhir itu menjadi resisten yang kuat pada saham Antam. Jadi pada dasarnya kita perlu melihat dalam 1 mingguan, kalau Antam bisa bertahan di atas 1.700, baru dia bisa memasuki fase bullish. Tapi kalau Antam cuma naik sekilas sesaat dan 1.700 tidak bisa dilampaui, apalagi bertahan di atas level tersebut, pada dasarnya ini masih melanjutkan tren Antam yang sedang berlangsung selama ini, yaitu sideways, di mana resisten ada di level 1.700 dengan level support ada di level 1.400. Sell on strength di level berapa Pak? 1.700 Pak. 1.700. Kemudian buyback kembali direkomendasikan tidak untuk Antam? Kalau terjadi koreksi yang lumayan, jadi di 1.400. Agak lebar karena memang marketnya lagi volatile juga Pak. Baik, tapi kalau 1.700 bertahan kemudian melanjutkan penguatan? Pada dasarnya 1.700 adalah resisten harus diuji sebagai level support dulu. Jadi ketika sudah melampaui 1.700, dia butuh waktu mungkin 3 hari 4 hari untuk memastikan bahwa dia tidak turun lagi ke bawah 1.700 Pak. Baik, ada Antam penutupan hari ini di 16.30 menguat di 10,51%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, datang dari saham-saham perbankan big cap ini. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Yang selanjutnya ada BBCA, juga direkomendasikan sell on strength. Saya ulang kembali, supportnya di 8.000, resisten hingga ke 8.650. Baik, untuk BBCA, Pak Rio, hari ini kenaikannya cukup signifikan Pak, dan sudah berada di level 8.000-an. Apakah Anda melihat capaian hari ini yang sempat ke 8.650, support 8.000 sudah merupakan tahanan yang kuat, atau masih ada peluang untuk ke 7.900-an kembali? Pada dasarnya itu merupakan tahanan yang kuat, support ya Pak, 8.000, karena itu juga terdapat area gap. Biasanya gap itu, kalau common gap itu biasa akan, kalau dari bawah akan diuji sebagai level support. Dan memang setelah BCA mencapai level resisten 8.650, pada dasarnya memang kita perlu melihat 8.000 sebagai level support yang cukup kuat. Ada 2 sih Pak. Satu adalah gap 8.000, yang kedua adalah angka bulat. Angka bulat 8.000 biasanya, setiap angka bulat biasanya ada kecenderungan menjadi level support. Sell on strength di level berapa Pak, dan buyback kembali di level berapa? Pada dasarnya sell on strength di 8.650, itu sudah tercapai hari ini. Level supportnya ada di level 8.000. Baik, 8.650 intraday tertinggi hari ini, dan tampaknya sudah mengalami aksi profit taking tadi, dan supportnya ada di level 8.000 untuk BBCA. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya pemirsa, masih dari perbankan big cap untuk BMRI, juga direkomendasikan sell on strength. Apakah strateginya sama, Pak Rio?
Sama Pak. Jadi Mandiri resisten ada di 5.300, di ini enggak. Eh, hampir tercapai, tapi udah di area resisten. Jadi itu 5.300 adalah level sell on strength, di mana level support ada di level 4.450 pada sebagai level ideal kalau mau melakukan pembelian. Baik, gapnya cukup lebar juga Pak. Untuk gap, memang untuk gap itu ada di kisaran 4.700-an ya Pak ya. Cuman kita rasa perlu mencari diskon lebih ketika market ini sedang volatile Pak. Baik, support tadi di 4.400, penutupan hari ini di 5.025, sell on strength di 5.300 untuk BMRI, penutupan di 5.025, menguat di 6,69%. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pemirsa dari infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom, rekomendasinya juga sama. Sudah cukup lama rasanya untuk Telkom Pak tidak mengalami penguatan signifikan dan sampai sejauh ini juga masih belum mampu balik ke level 2.500-an. Analisis dan rekomendasi Anda untuk Telkom dengan penguatan terbatas di penutupan perdagangan sesi kedua? Ya, pada dasarnya kalau kita lihat bicara jangka pendek, resisten Telkom itu 2.520. Jadi pada dasarnya dengan kondisi harga sekarang di level 2.350, upside-nya ya mungkin cukup menarik untuk jangka pendek untuk swing trading. Tapi tetap kita melihat bahwa Telkom ini kita perlu waspada karena kalau dia berada di bawah level 2.500 terus, mungkin pemirsa juga bisa melihat di sini kalau kita buka grafik Telkom cukup besar dalam durasi yang cukup panjang di masa lalu, mungkin saya suggest buka dari tahun 2016 sampai 2025, artinya sekitar 9 tahunan, itu kita akan melihat ada pola yang kurang begitu bagus. Saya bisa bilang polanya adalah double top, di mana pucuk dari pola double top itu di level 4.800 teratasnya, di mana level neckline, level support dari pola tersebut ada di level 2.460-an. Nah, jadi melihat kondisi yang ada sekarang, inline dengan strategi jangka pendek untuk Telkom yaitu melakukan sell on strength. Namun untuk jangka panjang ya kita perlu waspadai bahwa downside pada saham ini masih relatif besar mengingat pola double top yang terbentuk itu juga besar. Baik, buyback kembali di level berapa untuk Telkom? Untuk buyback pada dasarnya untuk trading cepat mungkin di 2.200, tapi kalau bukan untuk trading tapi untuk lebih ke buy and hold, lebih baik ya hindari dulu saham ini. Baik, penutupan hari ini di 2.350, penguatan terbatas di 1,29%. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama tadi untuk saham pilihan ada Antam, BBCA, BMRI, dan juga ada Telkom. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita hold kembali terlebih dahulu. Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau. Penguatan masih cukup signifikan meskipun penguatan lebih ke arah terbatas. Di mana di posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan menguat di 4,79% dan belum mampu kembali ke level 6.300-an, ditutup di level 6.254,024. Intraday tertinggi hari ini di 6.310.825, intraday terendah di 6.188.670. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat seperti apa penutupan beberapa indeks lainnya di tengah penguatan signifikan indeks harga saham gabungan. Dapat Anda saksikan grafis pertama pemirsa di layar televisi Anda, MNC 36 melesat di 5,18%. Kemudian Jakarta Islamic Index juga menguat di 5,01%. LQ45 juga menguat di 5,64%. Catatannya adalah sudah kembali diperdagangkan di atas level 700-an pemirsa. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral. Tampaknya masih semua sektor mengalami penguatan signifikan, dipimpin oleh sektor barang baku menguat di 7,03%, konsumsi non-primer menguat di 6,11%, energi juga menguat di 5,51%, dan industri juga menguat di 3,03%. Kemudian saham-saham hari ini yang mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang dari indeks harga saham gabungan didominasi oleh saham-saham perbankan big cap pemirsa. Ada BMRI, BBRI, BBCA, dan BBNI. Masing-masing level penutupan dan juga nilai transaksinya
tampaknya BMRI mencapai 2,8 triliun rupiah. Ke grafis selanjutnya, saham-saham hari ini yang menjadi pemberat dan mengalami tekanan yang cukup dalam di tengah indeks harga saham gabungan berbalik arah menguat signifikan, ada TCPI. Ke grafis selanjutnya ditutup melemah di 5.050, Jasa Marga juga tertekan di 3.800, Meja melemah di 384 dan Film ditutup koreksi di 2.030. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di perdagangan esok harinya, pemirsa. Kami akan segera kembali, pemirsa. Beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan coba plus satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir, Pak Aryo. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Dari emiten properti ada Pani, Pak. Pertanyaan datang dari Bapak Sihotang dari Medan, Sumatera Utara. Support dan resisten untuk perdagangan esok hari, jangka pendek sepertinya. Oke, untuk Pani ini supportnya masih agak jauh di level 6.050, agak jauh ya 30% ya. Jadi kalau untuk mau beli, saya lebih saranin tunggu dulu. Karena ini akan menjadi support kuat di level 6.050. Dan untuk resisten pada dasarnya ada di kisaran sekarang level 9.300. Di Pani, wait sampai di level support. Baik, penutupan hari ini di 8.875 menguat di 12,70%. Saya akan coba beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ada Bapak Joshua Nainggolan dari Bandar Lampung ini menanyakan saham Temas, Pak, TMAS. Sudah punya di harga average 129, Pak. Temas ya, Pak ya? Iya. Oke, untuk Temas ini masih berada dalam fase sideways, di mana level support masih cukup di bawah level 115. Jadi untuk membeli, sebaiknya tunggu di level 115. Di mana level resisten ada di level 130. Penutupan hari ini di 128, Pak. Tadi sempat ke 135. Masih bisa di hold tidak untuk Temas dan peluang untuk balik ke 135 ataupun juga ke 140 ketika nilai profitnya bertambah dari posisi ambil posisi? Ya, kalau bisa sudah punya posisi pada dasarnya masih bisa di hold, tapi ketika harga menjelang 135 itu lebih baik dilepas dulu karena itu berdekatan dengan level resisten. Lebih baik exit dulu untuk nampung di harga yang lebih rendah. Oke, selanjutnya ada Raisya dari Jakarta. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham BMTR, Pak. Baru ingin masuk, direkomendasikan tidak, Pak Rio? BMTR kalau kita melihat dia sudah berada di ini udah deket support ya. Supportnya itu kurang lebih di kisaran 125 itu adalah level support BMTR. Jadi ini bisa dipantau untuk melakukan pembelian di level tersebut karena itu support yang cukup kuat yang sudah cukup beberapa tahun menjadi level support. Baik, selanjutnya ada Bapak Robertus Pario menanyakan saham Toba, Pak. Toba sudah ambil posisi di 350. Analisis dan rekomendasinya. Penutupan hari ini 298, masih nyangkut, Pak, tapi range harga tidak begitu lebar sepertinya. Oke, untuk Toba pada dasarnya mau nggak mau sepertinya mendekati harga modal beli harus sell on strength karena resisten Toba ada di level 350. Di mana level support ada di kisaran, ini support cukup kuat di 250. Jadi lebih baik sell on strength, nanti tunggu menjelang 250 itu bisa melakukan buyback. Baik, sell on strength-nya di level berapa, Pak Rio? 350, Pak. 350 ya, artinya balik modal ini, kemudian buyback kembali nanti di level 250. Baik, betul, Pak. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Saya akan coba cek ini, menanyakan saham Kepik, Pak. Apakah bisa naik lagi tidak? Sudah posisi harga di 170. 170, oke. Sekarang Kepik berada di area support yang cukup kuat di level 108 level support kuatnya, di mana level resisten ada di kisaran 130 hingga 135. Jadi pada dasarnya masih bisa di hold, namun ketika mengalami penguatan bisa melakukan sell on strength gitu, Pak. Baik, penutupan hari ini di 120 menguat signifikan di 8,11%. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak, menanyakan saham PTBA. Ada Bapak Susilo dari Blitar. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Tepatkah masuk ke PTBA untuk sekarang ini dalam ambisinya ini, Pak, mengejar dividen jumbo?
Oke, untuk PTBA sebaiknya jangan beli karena hari ini naiknya udah cukup tinggi, 8,9% untuk level PTBA itu sangat tinggi. Kedua adalah dia sudah mendekati level area resisten. Resisten itu ada di kisaran 2.750-an, jadi mungkin sekitar nggak sampai 3% upside-nya. Jadi tidak ideal untuk melakukan pembelian. Bahkan kalau ada yang sedang punya PTBA, ini bisa direkomendasikan untuk sell on strength di area resisten 2.750-an dulu, Pak. Tapi kalau ingin mengejar dividen jumbo, strateginya seperti apa, Pak Rio? Pada dasarnya agak tricky karena nanti setelah beli, kemudian ex-date-nya jadi turun sebesar dividen jumbo, jadi turunnya jadi jumbo, Pak. Jadi lebih baik belinya sebelum harganya naik dalam 3 hari terakhir ini sih, pada Baik, selanjutnya ada Bapak John dari Jakarta menanyakan saham Goto, Pak, peluang untuk kembali ke level 90? Untuk level 90 adalah level resisten yang sangat kuat, namun sayangnya ada resisten minor di level 80. Jadi pada dasarnya secara teknikal lebih baik sell on strength di kisaran 80 sambil menunggu arah ke depan apakah dia mampu stay 2-3 hari di level 80. Tapi kalau nggak kuat artinya sell on strength itu ya adalah hal yang sudah tepat dilakukan, Pak. Baik, kalau nyangkut di 90 seperti apa, Pak Rio, rekomendasinya? Sell on strength dulu kalau kita lihat sell on strength di 80, Pak. Oke, baik. Kemudian tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan MDK apa? Ruang penguatan masih terus berlanjut? MDK ini masih dalam fase downtrend. Iya. Namun ada support yang cukup menarik di level 1100 dengan area resisten di kisaran 1400. Jadi untuk buying weakness di 1100 ini cukup ideal dengan resisten di 1400. Baik, penutupan hari ini di 1220. Terakhir ada Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham Pegas, Pak. Baru saja masuk pertanyaan support dan resisten untuk Pegas. Oke, untuk Pegas support cukup kuat ada di level 1430. Untuk resisten ada di kisaran 1570. Jadi hari ini berada di resisten. Jadi sebenarnya strateginya sell on strength di kisaran 1570, nanti buying weakness di kisaran 1430. Baik, cenderung tertekan paling tidak dalam 2 bulan terakhir, Pak Rio. Pola pergerakan dari Pegas, singkat saja. Ya, pada dasarnya Pegas masih dalam fase walaupun ada tekanan jangka pendek, tapi masih dalam range sideways. Batas bawah di 1400-an, batas atas di kisaran 1600-an. Jadi pada dasarnya 1400 itu cukup menarik untuk menjadi level buy on weakness. Baik, jawaban untuk Pegas Bapak Jason dari Jakarta, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, Pak Rio, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp Interaktif, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Rio, terima kasih sudah bergabung, sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak David. Baik, ada Bapak Rio Rizaldi, founder Galeri Saham. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Harga Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.